Wah, itu jalan E ya, lurus itu. Mau jumpa, tapi dia terus jalan ke jalan B ya. Sebab dia tidak mau nampak orang yang dia takut. Saya masih tagih, tapi dalam hati saya mau bersahabat dengan dia. Saya langsung tidak ada niat untuk menagih hutang itu. Mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Sebab saya sanggup menanggung kerugian. Saya mewarisi kerajaan kekal. Saya bakal mau mendapat upah surgawi yang kekal. Benda-benda duniawi, harta benda, kekayaan, uang itu sangat kecil di mata Tuhan. Bersifat sementara. Saudara, saya baca ayat 9. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah? Saudara, ini isu yang besar, saudara. Apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan sama ada kita mewarisi kerajaan Allah. Orang yang tidak adil tidak mendapat bahagia dalam kerajaan Tuhan. Maksudnya kalau saudara seimanmu melakukan ketidakadilan terhadapmu, Tuhan akan membalas, Tuhan akan membela kan. Pada akhirnya kemungkinan orang itu tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Sama ada saudara membela hak sendiri atau tidak. Atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita lebih senang menderita ketidakadilan. Kita lebih senang menanggung kerugian demi kesatuan, demi prinsip persaudaraan, saling memaafkan, saling mengampuni, tidak mau berdendam, tidak mau saling menyaman, apalagi di hadapan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Janganlah sesat, saudara. Ini bahagian yang kedua. Maksudnya masih lagi poin yang pertama, belum sampai lagi tubuhmu untuk Kristus. Janganlah sesat. Tadi katakan orang tidak adil itu tidak mewarisi kerajaan Tuhan. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembuli. 5 perkataan itu, saudara perhatikan, ini dosa seks. 5 jenis manusia. Kenapa termasuk penyembahan berhala? Jelas kan? Fornication, cabul. Berzina yang sudah ada suami istri, dia ada hubungan lain dengan pasangan atau perempuan atau lelaki yang lain. Saudara tahu apa itu banci? Ini adalah lelaki yang ada hubungan sesama. Dia mau jadi perempuan. Jadi kadang-kadang dia ada suami, dia lelaki. Pemburi. Homoseks. Semua ini tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Saudara, saya coba jelaskan kenapa penyembah berhala itu digolongkan dalam 5 perkara ini. Sebab bila kita terlibat dalam menyembah berhala, kita melakukan zina terhadap Tuhan. Tuhan kita itu cemburu. Coba baca itu para nabi. Kalau mereka mulai mendirikan patung atau menyembah patung-patung, Baal, Asira, dan lain-lain, ini maksudnya mereka tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan mereka, Yahweh, Tuhan Israel. Mereka melakukan zina, mereka ada pasangan yang lain, mereka bertuhankan batu atau ilah-ilah yang lain. Itulah sangat bahaya. Beberapa kali juga dalam kitab Wahyu ditegur orang yang menyembah berhala. Saudara, termasuk kadang-kadang ada adat istiadat, tradisi juga boleh membawa kita menyembah berhala. Saya pernah mengendali satu pertunangan yang terpaksa ditunda. Semua jemaah SIB, mungkin saya pernah ceritakan ini, tapi saya mau cerita lagi. Kenapa terpaksa ditunda? Permulaan perbincangan mau tunangan, semua orang Kristen, semua SIB, dia katakan bayar dulu. Bukan cerita, bayar sudah. Jadi kalau saya terus bantah, tiada cerita, sudahlah kan. Jadi saya pun diamlah, saya mau dengar dulu. Sudah 20 menit mungkin, oke, setuju ini, oke. Nanti dia katakan tentang ini berian. Orang sebelah katakan bayar lagi.
Sebab ada melangkah. Yang sedang ditunang bakal kawin adalah adik, ada kakak dia belum tunang, belum kawin. Dia minta bayar lagi. Waktu itu saya tidak tahan. Ini pertunangan Kristen kah? SIB kah atau apa? Saudara, saya terus bawa khotbah singkat kepada mereka. Saya katakan, kalau kita izinkan ini berterusan, ini adalah penyembahan berhala. Kamu akan buka untuk roh jahat masuk, sebab kamu takut kan? Kalau takut tidak bayar itu duit, takut nanti kakak dia tidak boleh kawin, sebab konon adik bungsu yang kawin duluan. Saudara paham maksud saya? Itu ada unsur berhala. Kita harus hati-hati. Jadi kena tunda lah, syukurlah. Ini cerita jadi juga kawin mereka. Tapi komen, saya ditegur betul habis waktu itu. Orang sebelah itu yang juga penetua gereja, dia katakan, kalau kami ikut cara kamu Pastor Tony, tiada orang boleh kawin di kampung kami, dia bilang. Wah, sampai hari ini saya macam masih terasa, saya masih meratapi kenyataan itu, saudara. Kalau itu benar, maksudnya banyak sudah orang bergereja mulai campur aduk adat istiadat dengan kebenaran. Mereka mulai kembali kepada kekafiran, menyembah berhala. Hati-hati, saudara. Tidak ada penyembah berhala, ada bahagian dalam kerajaan surga. Kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, oleh Yesus Kristus. Jangan kita kembali kepada adat istiadat yang melanggar firman Tuhan. Saudara, kenapa disebut orang banci? Kenapa pastor mau sebut sedikit? Kalau saudara selidik perkataan ini, malakoi dalam bahasa Yunani, pemburi itu adalah asenokatontai. Asen itu lelaki, koitus itu bersetubuhan. Lelaki sama lelaki mengadakan hubungan sejenis. Inilah maksudnya pemburi. Jadi jangan lelaki mau mulai jadi perempuan. Saudara boleh jadi orang banci. Ini bukan bancian, jangan salah paham. Bancian itulah itu sensus, kamu isi tubuh orang. Lelaki jadilah lelaki, perempuan jadilah perempuan. Jangan izinkan ada sifat kewanitaan. Mulai taruh tinju, lelaki pakai tinju, nanti anting-anting lagi, kepang-kepang rambut lagi. Bahaya sekali, saudara. Haleluya. Saya baca ayat 11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Lihat ini, saudara. Di kalangan orang Korintus, kalau saudara ingat beberapa bulan yang lalu, kota Korintus memang dikenali sebagai kota yang lax in morality. Percabulan itu berluasa di mana-mana. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Maksudnya mereka sudah bertobat. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Mereka ada pengalaman yang sungguh-sungguh bila mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka disucikan, mereka dikuduskan oleh roh Allah. Maksudnya mereka tidak lagi melakukan hal-hal sedemikian. Mereka bukan lagi penyembah berhala. Mereka bukan lagi orang bercabul, pemburi dan sebagainya. Saudara, yang lain pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Apa itu maksudnya orang kikir? Saya tanya Gideon, kamu tahu kikir? Ini bahasa Indonesia. Tidak, ya tidak apa. Pastor pun tidak tahu. Pastor pun selalu selidik tuh. Banyak tuh online. Pastor pun tidak begitu tahu. Loke. Ya, loke ya. Terima kasih. Memang penetua tahu itu, saya tidak tanya penetua. Saya mau terima kasih ya penetua. Ya, orang yang bukan saya loke, dia suka menyorok, dia simpan, dia tidak mau bagi orang susah pun, langsung dia tidak ada belas kasihan. Harta benda kekayaan kita adalah untuk menolong orang lain. Saudara,
Saya bukan orang kaya, tetapi beberapa hari yang lalu, kadang-kadang orang itu, seorang ibu, dia bawa itu keropok, wah 2-3 baku, besar Pak. Itu pintu gerbang Yerusalem, dia tidak boleh masuk sudah itu. Sebab banyak dia bawa itu. Dia bukan minta sedekah. Saya tidak beli itu keropokku, tapi saya bagi dia 10 ringgit. Sebab saya tahu hidup dia mungkin lebih susah berbanding saya. Jangan jadi orang kikir, saudara. Orang yang hanya menyimpan harta saja, tidak mau mengungsikan harta benda kekayaan untuk membantu orang yang lebih susah, disebut orang kikir, loke, kedekut. Sifat Allah itu dia murah hati, dia memberi, Tuhan memberkati, dia memberi kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau di kalangan kita ada seperti itu, berilah dirimu disucikan, berilah dirimu dikuduskan. Dan acara baptisan air itu, itulah meterai pertobatan Anda. Saudara rela melepaskan manusia yang lama itu. Saudara dibangkitkan dari air, diselamkan itu, saudara akan mengalami hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Saudara, saya baca ini bahagian yang kedua, tentang tubuh bagi Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, maksudnya sah bagiku, ayat 12 ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Wah, ini sebenarnya bab ini banyak prinsip. Renungkan tuh ayat kan. Oke. Nanti saya baca dulu. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Makanan itu sah, makanan itu halal. Itulah orang Kristen senang hidup. Apa jenis daging, asalkan ucapan syukur, halal itu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Markus 7 ayat 19. Yesus mentahirkan segala makanan dari kitab Injil Markus. Tetapi bukan semua berguna kan. Kalau kita makan itu 3 piring udang galah, wah, besok gap lah itu. Itu lemak, itu sinalau bakas 5 piring.